Halo Aries, selamat datang dan terima kasih sudah mampir. Ini adalah segmen Tarot Senja. Kita akan bahas tentang kamu dan orang yang kamu pikirkan. Bisa jadi orangnya masih ada atau kamu udah nggak komunikasi ya sama orang ini. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, ini adalah kartu yang menggambarkan orang ini ya. Queen of Wands, nggak masalah laki-laki atau perempuan. Ini adalah orang yang passionate sama hubungan ini, dia berdedikasi sama hubungannya dia juga berdedikasi sama pekerjaannya, orangnya menyenangkan, asik untuk diajak ngobrol, asik untuk kegiatan bersama. Lalu yang berikutnya, ini kita buka dulu satu-satu, baru nanti kita bahas ya. Lalu, apa yang dia pikirkan dan rasakan tentang kamu? Devil. Devil ini kartu yang menggambarkan apa ya? Sesuatu yang toksik, sesuatu yang berat. Mungkin dia melihat kamu sebagai orang yang bergantung sama dia atau orang yang gak bisa mandiri, orang yang punya sesuatu nih, yang bikin dia mungkin agak berhati-hati sama kamu. Atau devil ini juga bisa artinya orang yang pekerja keras ya. Karena ini masih kita lihat tema generalnya, nanti kita konfirmasi. Apa yang dia lihat dari hubungan ini? Temperance itu pertama berbicara pemulihan ya, berbicara tentang praktikal, menimbang hal-hal yang perlu dilihat dalam sebuah hubungan, belajar kompromi juga, karena apa? Ini kayak dia napak di air, satu napak di darat, kayak harus menyeimbangkan gitu antara emosi, antara praktikal, antara kompromi, antara dua orang ini. Dan juga gini, aku melihat bahwa ada intervensi semesta ya dalam hubungan ini, dan ini sesuatu yang besar dalam hubungan kamu dan orang ini, karena di sini udah ada 2 major arcana. Sesuatu yang kamu nggak lihat tentang orang ini, dia orang yang sangat independen, mungkin sangat individual ya, fokus sama pekerjaannya, karirnya. Mungkin pas kalian ketemu tuh dia lagi nggak berpikir soal hubungan, terus tiba-tiba ada kamu di situ, dia mulai agak mikir-mikir, ada kamu nih, aku masih mau single atau enggak ya, seperti itu. Mungkin temperance-nya berbicara seperti itu ya, karena di sini ada orang yang udah nyaman sendiri, terus tiba-tiba ada kamu, makanya itu yang bikin si temperance ini keluar. Lalu advice-nya buat kalian adalah gini, hubungan ini hubungan yang berpotensi untuk apa ya, untuk jangka panjang, dan kalian tuh seperti kebahagiaan satu sama lain. Cuman gini, masalahnya ada di kompromi, lalu ada di orang ini juga sih. Karena apa? Dia sedang nyaman dengan dirinya sendiri, dia fokus sama apa yang dia lakukan. Itulah yang menimbulkan apa kegalauan dalam dirinya, mau dilanjutin gak hubungan ini. Orang ini menyenangkan sih, asik. Tapi dengan adanya devil ini sesuatu hal yang bikin dia bertanya-tanya. Tapi dengan devil juga aku melihat bahwa kalian berdua tuh bisa jadi apa ya? Jadi hubungan yang transformatif. Kita lihat ya oracle-nya. Yang pertama fotograf, but dragonfly, twin flame. Oke, energi twin flame bisa sangat dimengerti kenapa devil ini keluar ya. Tadi aku bilang makanya ini bisa jadi hubungan transformatif ketika kalian belajar menyatukan energi kalian di tengah dengan temperance ini ya. Ini seperti dua orang yang berbeda karakter karena dia direpresentasikan sama fire ya, fire. Dan kamu direpresentasikan dengan devil itu sebenarnya Capricorn. Mungkin kamu punya Capricorn di natal chart kamu. Bisa juga enggak, tapi energi kamu tuh lebih kepada digambarkan dengan energi bumi. Makanya dua elemen yang berbeda. Bisa jadi kalian kepribadiannya seperti bertolak belakang gitu, tapi itu yang melengkapi, itu yang menyeimbangkan di tengah. Karena twin flame itu kan yin yang. Dua hal yang apa ya, yang terlihat seperti berbeda tapi itu saling mengisi, saling melengkapi. Tapi itu juga yang bisa jadi pemicu apakah hubungan ini berlanjut atau enggak. Karena apa? Untuk kamu yang resonate dengan twin flame, hubungan twin flame itu kan kalau kita belum menyeimbangkan energi kita bisa jadi hubungan yang sangat triggering. Kalau kamu nggak resonate bisa jadi karena dua faktor kepribadian itu ya, dua orang yang berbeda. Makanya ini jadi hubungan yang butuh diseimbangkan, butuh kompromi, butuh mendapat pencerahan atau hidayah. Gimana ke depannya kalian apakah bisa bertemu di tengah, energinya itu belajar berkompromi, belajar saling mengenal. Mungkin kalian udah apa ya, udah pernah mencoba gitu, terus melihat ke belakang di waktu lampau. Bisa nggak ya ada perubahan dalam hubungan ini atau orang ini? Karena apa? Dragonfly ini kartu yang berbicara tentang perubahan, adaptasi, dan dua orang ini harusnya belajar untuk beradaptasi, belajar merubah, bukan merubah jadi maksudnya kamu jadi orang lain ya, merubah diri kamu sepenuhnya jadi kepribadian yang lain, bukan gitu, tapi lebih kepada merubah ego, gimana caranya dua orang ini bisa terus berjalan beriringan. Dan mungkin ada apa ya, perilaku-perilaku di dalam diri kamu atau orang itu
seperti misalnya adiksi atau suatu perilaku yang tidak sehat yang juga perlu berubah sih. Terutama karena devil di sini bisa jadi ada codependent atau ada adiksi-adiksi tertentu, perilaku tertentu, bisa bisa jadi ada yang adiksi alkohol ya, dan itu mempengaruhi hubungan kamu, tapi nggak semuanya. Karena si Nine of Cups ini kan berbicara harusnya kartu kebahagiaan sempurna, tapi di sisi gelapnya Nine of Cups ini bisa bicara seperti adiksi atau hal-hal yang terlalu banyak itu nggak baik buat kita gitu. Misalnya kalau kita suka belanja gitu kan, belanja sekali-sekali nggak apa-apa, tapi kalau kita jadi kecanduan belanja gitu, itu kan jadinya nggak baik juga buat kita. Seperti itu ya. Oke, mari kita bahas lebih lanjut. Queen of Wands, orang ini digambarkan dengan Queen of Wands. Orang yang sangat passionate, sangat fun, sangat asik. Sangat berdedikasi pada hubungannya, pada pekerjaannya. King of Wands, Empress, Hangman, oke. Dia orang yang udah bisa menyeimbangkan sisi maskulin dan feminim di dalam dirinya. Dia sudah belajar menyayangi dirinya. Mungkin dia melihat kamu sebagai sosok yang belum bisa menyayangi diri kamu, atau apa ya, karena devil ini bisa juga hal-hal yang berada di alam bawah sadar, ada perilaku dari alam bawah sadar kamu yang dia bisa lihat. Dan itu agak berefek pada hubungan ini. Sepertinya faktor penentunya lebih kepada orang ini sih. Karena di sini ada Hangman. Sangat mungkin dia berubah pikiran, sangat mungkin dia mendapat hidayah untuk melanjutkan hubungan ini. Karena aku mendapatkan vibe sebagian dari kamu udah terpisah nih sama orang ini dan lagi melihat ke belakang. Ada yang lagi melihat ke belakang, mereview hubungan ini, mengevaluasi, coba melihat salahnya di mana ya waktu itu. Seperti itu. Devil, kamu digambarkan dengan devil. Seven of Wands, Two of Wands, Three of Pentacles. Oke, kamu orang yang bekerja keras, berdedikasi sama pekerjaan. Tapi di satu sisi gini, di sisi kamu juga mempertanyakan tentang hubungan ini dengan Seven of Wands ya. Kalau Seven of Wands itu kan berbicara tentang berjuang untuk sesuatu hal yang penting, berharga buat kita. Bisa juga ada di mana momen ketika kalian bertengkar kamu jadi defensif gitu, berusaha membela diri kamu, atau enggak, aku nggak kayak gitu, kamu aja yang begini, kamu yang begitu. Seperti itu ya dengan Seven of Wands dalam hubungan ini. Itu yang membuat kamu bertanya-tanya, kira-kira hubungan ini masih bisa dilanjutkan apa enggak. Masih ada harapan karena di sini ada temperance, ada intervensi dari semesta, dan ada harapan untuk dua belah pihak ini menemukan jalan tengah demi keberlangsungan hubungan ini. Karena gimana pun dengan energi twin flame di sini ya, baik kamu resonate atau enggak, kalian berdua tuh sama-sama punya rasa sayang satu sama lain kepada satu sama lain. Tapi itu karena ada energi yang perlu diseimbangkan dengan temperance di sini. Entah itu ego, entah itu ada perilaku-perilaku tertentu yang perlu diperhatikan, yang mungkin berdampak pada hubungan ini. Ada juga faktor pekerjaan di sini. Ada yang sedang membangun karir gitu, jadi fokus banget sama karirnya. Kayak kalian berdua atau salah satu dari kalian kayak merasa buntu nih, kayaknya nggak kemana-mana deh. Ada yang udah mikir-mikir untuk tinggalkan saja hubungan ini, lebih baik kita jalan masing-masing. Tapi masih di fase mikir-mikir, ada Two of Pentacles di sini dan ada Two of Wands. Tapi dengan Two of Wands di sini ya, kayak semesta itu akan menyinari jalan kamu dan kamu pada akhirnya memilih yang terbaik dengan dinamika hubungan kamu ya. Dan dengan major arcana lalu energi king dan queen, aku melihat bahwa selain faktor kepribadian yang seperti bertolak belakang, juga ada karakter orang-orang yang karakter yang kuat, bisa jadi keras kepala, dan itu yang memberi pengaruh pada hubungan ini. Ten of Wands, Ace of Wands, awal yang baru. Yang tadi aku bilang, kalaupun sebagian dari kalian hubungan ini sudah berakhir ya, masih ada perasaan di situ, masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang, rasa kangen bahkan. Tapi sakitnya juga, kecewanya juga ada. Makanya itulah yang membuat ada yang menimbang-nimbang gitu. Dan sejauh ini aku belum melihat ada kartu komunikasi ya untuk kamu yang terpisah. Tapi di sini ada intervensi semesta. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan kalian akan ada salah satu yang akan berinisiatif duluan untuk berkomunikasi. Karena di sini ada Ace of Wands, awalan baru yang menyenangkan untuk hati kamu, untuk hubungan ini. Nine of Cups, Magician, Nine of Wands, Ace of Swords. Kan tadi aku bilang
belum ada komunikasi ya, ini kartu komunikasi. Salah satu dari kalian akan memulai komunikasi dulu. Bahkan mungkin ada yang berusaha manifest komunikasi ya. Mungkin salah satu dari kamu gitu atau dua-duanya bahkan kayak berusaha manifest entah dengan visualisasi, entah dengan afirmasi untuk kalian bisa berkomunikasi kembali dan membahas hubungan ini. Meskipun di sini ada yang masih agak berhati-hati ya dengan Nine of Wands. Karena apa? Nine of Wands itu energi orang yang pernah terluka, pernah capek, jadi hati-hati sama hatinya dia, sama perasaannya dia. Oke, segini aja dulu readingnya kali ini buat kamu. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di reading berikutnya ya. Bye.